Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Market Opening setelah kita mereview tadi penutupan dari Bursa Global dan penutupan dari Indeks Harga Saham Gabungan pada Selasa yang lalu. Saat ini saya akan berbincang bersama dengan narasumber yaitu Robertus Yanuar. Beliau ini adalah Senior Manager Research PT Kresna Sekuritas. Selamat pagi Pak Robertus. Halo, selamat pagi, Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Ya, Pak Robertus, bagaimana mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan bisa dibilang masih cukup bertaji begitu ya di tengah pandemi ataupun juga libur pilkada menjelang libur pilkada kemarin. Tetapi kalau kita lihat penutupan dari Wall Street ternyata mengalami koreksi meskipun di sesi sebelumnya sempat mencatatkan rekor intraday lagi gitu ya, tapi di sesi kedua saham-saham teknologi kembali mengalami pelemahan dan juga terkait dengan stimulus yang tampaknya optimismenya mulai memudar lagi di Amerika Serikat membuat market koreksi. Asia juga yang penutupan di Rabu kemarin rata-rata menguat, hari ini dibukanya koreksi. Peluang untuk indeks harga saham gabungan dengan sentimen tersebut akan kira-kira seperti apa? Ya, kalau kita nge-review sedikit ya mengenai pergerakan indeks baik itu domestik, regional maupun global, memang ada indikasi kalau ke depan mungkin di hari ini atau hari-hari mendatang akan ada kecenderungan untuk koreksi dulu. Karena kita melihat penguatan yang sudah terjadi sebelumnya mungkin sepekan atau bahkan sebulan terakhir ya, kita lihat bulan November itu luar biasa sekali, sempat naik 12% indeksnya dalam hanya satu bulan, tapi ya kita tahu tanggal 30-nya ada isu yang ternyata nggak benar sehingga indeks sempat turun 1-2%, jadi penguatannya hanya sekitar 9-10% aja. Ini pun juga sudah lumayan impulsif gitu ya kenaikannya. Jadi memang wajar saja kalau di level sekarang 5944 dan mungkin juga indeks global dan regional juga sudah mulai merasakan kepanasan gitu ya, jadi oversteam. Jadi sebenarnya wajar aja kalau misalnya mungkin di hari ini atau hari-hari mendatang akan ada koreksi yang wajar. Namun untuk secara outlook ke depannya sih kita masih cukup optimis bahwa menjelang akhir tahun ini sebenarnya lebih banyak berita positifnya. Meskipun jumlah kasus COVID-19 ini masih terus meningkat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi ya kita udah melihat kemarin udah datang vaksin yang batch pertama dan juga di beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Amerika sudah mulai melakukan imunisasi massal seperti itu. Oke, jelang akhir tahun lebih banyak sentimen positifnya atau berita positifnya untuk market begitu ya. Ya. Artinya ada peluang indeks harga saham gabungan mungkin akan profit taking, koreksi sehat ataupun aksi ambil untung terjadi, tetapi tren dari indeks harga saham gabungan untuk jangka waktu menengah masih naik gitu. Iya, masih cukup positif. Oke, Pak Robertus, berapa kira-kira peluang koreksi dari indeks harga saham gabungan dalam jangka waktu dekat? Ya, kita sih masih waspada mengenai support atau level psikologis berikutnya di 5.800, 5.700 ya. Tapi sebenarnya itu pun nggak jauh kan ya kalau kita melihat potensi penguatannya yang bisa mencapai level 6.000, 6.200, 6.300 kembali. Tentu ini sangat menarik, bisa menjadi entry point kembali gitu bagi para investor yang mungkin jangka waktunya bisa lebih lama atau bahkan mungkin memanfaatkan sentimen akhir tahun, window dressing, Santa Claus rally dan juga Januari efek nantinya di bulan Januari. Karena sepanjang sejarah sih ya masih cukup valid gitu ya, statistiknya membuktikan bahwa di bulan Desember dan Januari masih akan ada potensi penguatan yang bisa cukup signifikan untuk bisa dimanfaatkan oleh investor yang baik yang jangka menengah maupun jangka panjang seperti itu. Oke. Kalau memang Anda katakan ada peluang pelemahan atau penurunan dulu untuk indeks harga saham gabungan ke 58 atau sampai ke 5.700, artinya di posisi penutupan terakhir 5.944 saat ini bukan peluang untuk melakukan pembelian terlebih dahulu. Tunggu Ya, saja betul. dulu koreksi. Iya, kita merekomendasikan untuk dilakukan pembelian on weakness saja, buy on weakness beberapa saham-saham yang sudah yang mungkin akan ada kesempatan untuk koreksi dulu. Nah, ini kesempatan buat ambil lagi. Ada Bank Mandiri, ada beberapa saham properti seperti Sumarekon dan juga beberapa yang di sektor blue chip dan second liner, baik itu sektor pertambangan, perbankan maupun properti sih menurut kami masih cukup menarik untuk bisa diperhatikan untuk buy on weakness. Buy on weakness atau beli di harga bawah gitu ya? Iya, iya. Baik, langsung saja 10 menit sebelum pembukaan perdagangan pada pagi hari ini atau kita di momen-momen pre-opening gitu ya pemirsa. Kita langsung bahas saham pilihan dari Pak Robertus. Ada Bank Mandiri, SMRA, DILD, dan juga ada LINK ya.
Kita Ya. ke Bank Mandiri yang sudah Anda singgung tadi. Mengapa Anda merekomendasikan buy on weakness saham-saham seperti Bank Mandiri? Ya, selain karena kita melihat adanya potensi perbaikan ya di masa kredit restrukturisasi ini, semuanya kan sebenarnya masih berjalan, namun kita melihat indikasinya bahwa tidak separah seperti yang pertama kali diperkirakan, bahwa kedepannya sih kita masih cukup optimis akan adanya pemulihan ekonomi dan juga debitur-debitur yang ada di Bank Mandiri ini, termasuk dari kalangan korporasi maupun segmen konsumer dan kecil, ini juga bisa menopang kinerjanya lebih lanjut secara fundamental. Dan juga secara teknikal sih kita melihat masih ada potensi untuk menutup gap di kisaran 7.200, 7.300, bahkan jangka panjang mungkin 3-4 sampai 6 bulan ke depan ada gap yang bisa ditutup di 7.600. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk dilakukan buy on weakness, karena kita ngelihat secara garis besar ya masih cukup uptrend untuk Bank Mandiri. Masih uptrend untuk Bank Mandiri, ada peluang untuk menutup gap di 7.200, 7.300 ya. Berarti kalau mau melakukan pembelian atau cicil belinya itu kira-kira sampai posisi berapa nih? Ya, kalau kita ngelihat sih sebenarnya untuk Bank Mandiri sendiri di posisi sekarang 6675 masih akan ada support yang cukup psikologis di kisaran 6.625 sampai dengan 6.500 lah. Ya, mungkin kalau misalnya pelemahannya berlarut ada kisaran juga 6.400 sampai 6.300, ini bisa menjadi entry level kembali, karena yaitu kita melihat tadi potensi rewardnya ada di sekitar 7.250, 7.300 sampai dengan 7.600, itu masih ada gap yang akan kemungkinan bisa ditutup. Jadi bisa dilakukan cicil beli sampai ke posisi, mohon dikoreksi ya Pak Robertus kalau salah, 6.300? Ya, betul. Oke, cicil beli untuk Bank Mandiri. Selanjutnya Anda juga merekomendasikan untuk saham-saham yang lain ya, seperti SMRA dari emiten properti. Karena kita tahu banyak sekali ya emiten-emiten properti ini atau saham-saham properti ini, mengapa justru Anda memilih Summarecon atau SMRA? Ya, Summarecon ini punya porsi penjualan yang cukup seimbang antara residensial dengan komersial. Nah, komersial itu kan juga termasuk recurring income dari pendapatan di sewa untuk tempat usaha seperti mall dan pusat perbelanjaan, pusat niaga seperti itu. Sementara dari residensial juga kemarin baru ada satu peluncuran klaster baru yang sudah langsung habis ya di tengah pandemi ini. Justru kita melihat ada minat investasi ataupun konsumsi properti yang sebenarnya tidak banyak berkurang. Tapi kita juga ngelihat nih sekarang, misalnya kemarin kan masih ada pelemahan ke sekitar 780, 785. Nah, ini bisa menjadi sebenarnya entry level yang cukup menarik juga, karena kita ngelihat potensi penguatannya hampir sama seperti Bank Mandiri tadi, masih akan ada beberapa resisten yang akan ditutup di kisaran 800 sampai dengan 900 sampai dengan 1000 bahkan seperti itu. Oke. Resistennya atau targetnya yang pertama adalah 800, kemudian bisa ke 900, baru bisa lanjut ke posisi 1000. Belinya berarti nggak buy on weakness karena Anda katakan bisa beli di 780-an, sekarang di 785. Ya, sebenarnya masih akan ada resiko sistematik ya dari market sendiri. Kalau misalnya market itu masih akan diperkirakan turun ke depannya dalam 1-2 hari mungkin, atau mungkin sepekan ke depan, tentu kita salah satu yang bisa terpengaruh juga saham-saham sektor properti seperti Summarecon ini. Jadi kita masih waspada juga. Ya, mungkin masih akan bisa ada support lanjutannya di sekitar 760 atau 770, 760 masih akan bisa dilakukan, masih boleh dilakukan untuk pembelian untuk Summarecon. Oke, 760 sampai 770 begitu ya adalah posisi untuk melakukan cicil beli di saham properti SMRA. Baik, itu dia rekomendasinya untuk saham-saham. Ada 2 begitu ya yang sudah direkomendasikan tadi. Kemudian kita lanjut ke rekomendasi berikutnya. Ini Pak Robertus, Anda merekomendasikan emiten DILD. Ya. Apa Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya kalau tadi Summarecon kan residensial dan komersial. Kalau Intiland ini secara fundamental dia punya porsi pendapatan yang cukup mix dari antara residensial dan juga kawasan industri yang mungkin nanti akan menjadi masa depan gitu untuk menjadi revenue generator dari Intiland. Karena kita tahu kan sekarang pemerintah sedang fokus untuk membangun kawasan industri di Jawa Tengah, khususnya di Batang. Nah, ini di daerah ini juga Intiland punya proyek di situ, kawasan industri juga.
yang kita harapkan sih masih akan bisa bertumbuh ke depannya, seiring juga dengan prospek pemulihan ekonomi dan relokasi beberapa industri manufaktur dari China, dari Amerika yang akan sudah ada komitmen gitu untuk membangun di Jawa Tengah, khususnya di kawasan Batang. Ya meskipun nanti prioritasnya masih akan ada di lahan industrinya yang milik pemerintah Jawa Tengah, tapi kita ngelihat secara lokasi juga kemungkinan masih akan bisa beberapa yang akan juga pindah ke intiland, karena juga secara fasilitas juga mereka sudah memiliki yang cukup memadai seperti itu. Oke, DILD ini sebaiknya kita lakukan cicil beli di posisi berapa, Pak? Ya ini sebenarnya termasuk dalam kategori second liner kan ya. Tadi kalau Bank Mandiri dan Summarecon tadi termasuk yang blue chip. Nah ini second liner saya rekomendasikan ada Intiland. Di posisi sekarang 222 ini sebenarnya masih akan ada support yang cukup psikologis di kisaran 210 sampai dengan misalnya ada juga ya mungkin sampai 210 aja. Di 210 ini bisa menjadi level untuk buy on weakness. Kalau kita melihat ini masih bisa bertahan di 210, tentu potensi penguatannya bisa ke kisaran 250 sampai 300, dan juga secara fundamental kita melihat dia punya book value di kisaran 490. Jadi mungkin ini target untuk yang jangka lebih panjangnya lagi bisa sekitar 490 sampai 500. Oke, DILD meskipun harganya ratusan tapi rekomendasi dari Pak Robertus bukan sekedar teknikal, ada dari sisi fundamentalnya. Bahkan beliau menargetkan bisa ke 490 tapi harus melewati posisi 250 dulu, kemudian 300. Cicil belinya pemirsa untuk DILD di 210 sampai 222 sampai dengan 210 ya. Kita lanjutkan nanti Pak Robertus membahas mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini menguat atau justru melemah. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut.